Selanjutnya, yang kedua, manfaat yang kedua, setelah kita paham bahwasanya Allah itu nggak butuh ibadah kita, maka pengaruh yang kedua dalam diri kita, bahwa jika kita tidak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, berarti Allah tidak berkenan kita hadir bersama orang-orang yang taat. Jika kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah, berarti Allah tidak berkenan kita hadir bersama orang yang taat. Sebagai contoh misalnya, orang yang beribadah itu kan ibarat rombongan. Orang yang beribadah ibarat rombongan. Rombongan ini bareng-bareng menuju Allah untuk mendapatkan hadiah dari Allah. Siapa yang nggak ikut rombongan nggak dapat hadiah. Maka seorang hamba ketika dia tidak mengikuti rombongan ini, berarti dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Baik, karena itu siapa yang nggak melakukan ketaatan, hakikatnya dia ketinggalan rombongan. Misalnya ya, pas bulan Ramadan, saat bulan Ramadan berbondong-bondong kaum muslimin beribadah kepada Allah dengan giatnya mereka beribadah. Kamu kok tidur-tiduran di sini ngapain nih? Itu yang lain ibadah, kenapa kamu tiduran? Ini yang tidur berarti dia tidak ikut rombongan. Kenapa dia tidur? Allah buat dia malas karena Allah nggak ingin dia hadir bersama rombongan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kondisi orang munafik. Pada saat kaum muslimin berangkat jihad, orang munafik dibuat malas oleh Allah sehingga mereka nggak mau ikut jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Kalau memang orang itu punya niat untuk berangkat, seharusnya dia persiapan. Namun Allah enggak senang orang-orang munafik ini ikut bergabung bersama rombongan jihad, fasabbatahum, sehingga Allah buat mereka itu jadi malas ketika melakukan ibadah. Coba lihat kalimat ini. Walakin karihallahum bi'atsahum. Anda bisa baca di surat At-Taubah ayat 46. Walakin karihallahum bi'atsahum fasabbatahum. Namun Allah enggak suka mereka ikut hadir dalam rombongan jihad itu, sehingga Allah buat mereka malas. Nah, ini sekaligus jadi tanda, Pak. Kalau ada daurah, ada kajian, ada kegiatan amal soleh, kok kita malas melakukannya, sadari, bisa jadi Allah enggak suka dengan kamu sehingga Allah tidak memberikan taufik kepada kamu untuk hadir bersama mereka. Jadinya gimana? Seharusnya kita sedih. Bukan malah kemudian ya nyantai merasa berterima kasih, sudah alhamdulillah saya enggak ikutan. Tapi seharusnya kita sedih. Sehingga misalnya itu teman-teman kamu semuanya pada iktikaf, kamu kok nggak ikut iktikaf? Saya punya kerjaan banyak saya ada banyak sekali alasan. Ya kalau memang kau punya niat iktikaf, persiapan. Sehingga jauh-jauh hari dia persiapan. Kesungguhan seorang hamba ketika beribadah itu salah satu ukurannya adalah persiapan. Kalau memang mau ikut, persiapan. Jadi benar nih mau ikut daurah. Sebentar, kayaknya kok mohon maaf saya belum bisa ikut, ada uzur. Sebenarnya saya pengen ikut, tapi ini ada uzur. Kenapa nggak persiapan dari kemarin? Kalau memang serius mau ikut bergabung, persiapan. Orang munafik dikatakan oleh Allah, walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Kalau memang mereka mau ikut jihad, seharusnya persiapan. Ada banyak orang ketinggalan proyek kegiatan sosial, kegiatan ibadah dan ketaatan, alasannya uzur.
saya kok belum ini, mohon maaf saya nggak bisa hadir karena saya punya udzur. Alasannya udzur. Maka kita sampaikan, kenapa Anda tidak persiapan? Kalau emang serius mau melakukannya. Maka bisa jadi orang ini Allah tidak kehendaki dia ikut bergabung dalam ketaatan itu karena Allah nggak suka sama dia. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan ibadah, kita punya kemampuan untuk melakukannya, tapi kita tidak ikut hadir di sana, bisa jadi Allah nggak suka sama kita. Pak, yang lain pada berkorban kok Bapak nggak ikut kurban, Pak? Iya Mas, ini kok pas lagi butuh ini, jadi duitnya nggak ada. Kalau memang Bapak serius mau kurban, persiapan. Terus gimana? Berarti sediakan tabungan untuk itu. Sehingga nanti Bapak betul-betul serius, saya ingin melakukan ini. Bukan kemudian di bagian akhir, iya saya kemarin lupa, nggak nabung, saya kok kemarin nggak jaga-jaga saya. Kenapa Anda nggak persiapan? Sehingga saat dia tidak melakukannya padahal ada peluang untuk melakukannya, kemudian Allah jadikan dia malas untuk melakukannya. Bisa jadi karena Allah nggak suka sama orang ini, sehingga dia tidak digabungkan bersama orang yang rombongan orang yang berkurban. Dan masih banyak lagi. Itu salah satu di antara alat ukur kita, apakah Allah mempekerjakan kita atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan bimbingan. Semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bisa melakukan ketaatan kepada Allah diiringi dengan sikap tawadhu kepadanya dan penuh tawakal dalam melakukannya, sehingga kita selalu menghadirkan perasaan aku banyak butuh, saya merasa banyak butuh kepada bimbingan Allah dalam kegiatan ketaatan yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.